vaksin sebanyak 5.000 dosis kepada para insan pers. Ombudsman menyebut ada celah maladministrasi Undang-Undang Cipta Kerja. Selamat sore pemirsa, program News Screen kembali menemani Anda menyampaikan berbagai informasi ekonomi bisnis dalam negeri. Dan selain dua informasi tadi pemirsa, sejumlah informasi ekonomi dan bisnis lainnya akan kami hadirkan. Bersama saya, Clara Antawijaya, inilah News Screen selengkapnya. Ya pemirsa, dalam sambutannya pada peringatan Hari Pers Nasional 2021 yang diselenggarakan di Istana Negara, Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah memberikan jatah vaksin COVID-19 sebanyak 5.000 dosis terhadap para insan pers. Dan proses vaksinasi terhadap insan pers tersebut akan diberikan pemerintah di akhir Februari hingga awal Maret 2021 ini. Dengan harapan agar insan pers tetap dapat menjalankan peran pentingnya dalam mengawal pemberitaan mengenai COVID-19. Adapun menurut Kepala Negara, pers merupakan jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat untuk menjaga optimisme dan menjaga harapan Indonesia terbebas dari pandemi COVID-19. Jokowi menegaskan saat ini pemerintah masih fokus melakukan vaksinasi terhadap tenaga kesehatan, serta petugas pelayanan publik, serta para pedagang pasar yang menjadi garda terdepan selama pandemi. Untuk awal nanti di akhir bulan Februari sampai awal Maret nanti untuk awak media sudah kita siapkan kira-kira 5.000 orang untuk bisa divaksin. Ini termasuk pertama, nanti keluar dari Bio Farma 12 juta kita berikan 5.000 untuk awak media, dan kita sekarang ini sedang fokus untuk melakukan vaksinasi terhadap tenaga kesehatan dan juga para pelayan masyarakat termasuk pedagang pasar yang menjadi garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah resmi menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM berskala mikro hingga 22 Februari 2021. Pemerintah berharap PPKM mikro dapat menekan angka penyebaran COVID-19 hingga tingkat RT, RW atau desa. Pemerintah resmi menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM berskala mikro mulai 9 Februari hingga 22 Februari 2021. Ini merupakan perpanjangan PPKM Jilid 1 dan 2 yang sudah berjalan sejak 11 Januari 2021 di Jawa dan Bali. Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erlangga Hartarto menjelaskan penerapan PPKM Mikro diharapkan dapat mengendalikan tingkat penyebaran COVID-19 yang mulai menurun di beberapa daerah. PPKM Mikro diharapkan menekan angka penyebaran COVID-19 hingga tingkat RT RW atau desa. Secara umum, PPKM Mikro akan mendorong pengawasan di tingkat lingkungan dengan membuat pos jaga di tingkat desa atau kelurahan yang dikepalai oleh kepala desa atau lurah. Sehingga di tingkat desa dan kelurahan dapat melakukan fungsi pencegahan, penanganan, pembinaan, dan pendukung operasional penanganan COVID-19. Dan pelaksanaan ini akan dilakukan monitoring dan evaluasi dan pengawasan itu oleh pos jaga desa, kelurahan, koordinasi dengan Satgas COVID di tingkat kecamatan, kabupaten kota, provinsi, dan berkoordinasi dengan TNI Polri. Dan pemerintah tentu selalu melakukan monitoring yang akan dikoordinasikan oleh Satgas COVID di tingkat pusat. Adapun sejumlah ketentuan yang berlaku selama PPKM Mikro antara lain penerapan work from home 50% di perkantoran, restoran dine-in 50%, jam operasional mal hingga pukul 9 malam. Adapun untuk rumah ibadah dibuka dengan kapasitas 50%. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel.
Kementerian Desa memastikan optimalisasi penerapan PPKM Mikro dapat memanfaatkan dana desa untuk keperluan operasional seperti penyemprotan disinfektan, persiapan ruang isolasi, serta pembiayaan operasional posko. Mendes juga menginstruksikan para kepala desa untuk melakukan perubahan anggaran pendapatan belanja desa. Pemerintah resmi memberlakukan PPKM berskala mikro hingga 22 Februari 2021. Kementerian Desa memastikan optimalisasi penerapan PPKM mikro dapat memanfaatkan dana desa untuk keperluan operasional seperti untuk penyemprotan disinfektan, persiapan ruang isolasi, serta pembiayaan operasional posko. Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar juga telah mengeluarkan peraturan Mendes PDTT nomor 1 tahun 2021 tentang penggunaan dana desa tahun 2021 sehingga dana desa dapat digunakan untuk kegiatan PPKM Mikro sesuai dengan kewenangan desa. Peraturan tersebut diperuntukkan untuk wilayah yang berada di dalam zona PPKM skala mikro. Mendes PDTT pun menginstruksikan kepada kepala desa di provinsi terkait untuk melakukan perubahan anggaran pendapatan belanja desa dalam mendukung PPKM skala mikro di desa. Pernah dilakukan semuanya oleh kepala desa yang dulu disebut relawan desa lawan COVID-19. Nah, istilah yang dipakai hari ini mengikuti kondisi lokal. Mau pakai istilah Satgas, mau pakai istilah Joko Tonggo, mau pakai istilah itu tidak apa-apa, silakan saja. Yang penting substansinya dana desa harus digunakan untuk mendukung seluruh program yang sudah ditetapkan oleh pemerintah untuk kepentingan PPKM berbasis mikro atau di tingkat desa. Pemerintah desa juga diinstruksikan melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai pencegahan dan penanganan COVID-19 serta meningkatkan disiplin warga menjalankan protokol kesehatan termasuk memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, serta membatasi mobilitas. Selain itu, perangkat desa harus membentuk pos jaga desa atau memberdayakan pos jaga desa yang telah ada dalam menjalankan pengawasan PPKM Mikro. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau APRindo menyambut baik aturan baru pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro yang merelaksasi jam operasional mal hingga pukul 9 malam dari sebelumnya hingga 8 malam. Adapun Ketua Departemen UMKM APRindo, Handito Juwono, menyatakan relaksasi kebijakan PPKM Mikro harus dimanfaatkan oleh pengusaha retail untuk bisa menjual lebih banyak produknya. Menurutnya, pengusaha retail harus melakukan inovasi produk dan strategi pemasaran yang baru guna menghadapi pola konsumsi masyarakat yang baru. Adapun strategi pemasaran yang harus diberlakukan yakni kerjasama antara pengelola mal dan pemilik tenan atau brand untuk melakukan promosi penjualan agar dapat menarik minat konsumen untuk berbelanja. Handito memprediksi pelaku usaha retail akan bangkit di semester 2 tahun 2021 jika pemerintah bisa menekan angka penyebaran COVID-19 di Indonesia. Pelaku usaha dan buat konsumen untuk melakukan aktivitas ekonomi. Tetapi juga sekaligus mengingatkan kita bahwa kita tetap harus waspada pada penyebaran pandemi corona. Dan buat pelaku usaha memang hal demikian menjadi sesuatu yang harus dipikirkan sebagai sebuah kenormalan baru ya. Dan saya rasa memang buat pelaku usaha yang penting kemudian ada kepastian hukum, ada standarisasi. Pengamat ekonomi Indef mengkritisi langkah pemerintah yang kembali mengeluarkan kebijakan baru berupa PPKM Mikro. Indef menilai kebijakan PPKM Mikro akan semakin membingungkan masyarakat yang membuat tidak efektifnya penerapan dan penanganan kesehatan di tanah air. Usai pemerintah kembali menerapkan kebijakan baru berupa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM berskala mikro yang diterapkan selama 14 hari ke depan hingga tanggal 22 Februari mendatang, dinilai pengamat ekonomi Indef akan menghadapi sejumlah kendala. Wakil Direktur Indef Eko Listianto menyebutkan dengan perubahannya sejumlah istilah yang selama ini digunakan pemerintah dalam penanganan COVID-19 akan membuat masyarakat kebingungan sehingga akan berdampak pada ketidakefektifan penerapan di masyarakat. Pemerintah harus belajar dan menerapkan kebijakan negara lain yang mampu menekan angka penyebaran COVID-19 sehingga mempercepat proses pemulihan ekonomi. Kedua,
kalau kita melihat ya perjalanan penanganan kasus sejauh ini, ya kita bisa melihat bahwa jumlah kasus terus bertambah, dan itu membuktikan bahwa sebetulnya baik PSBB maupun PPKM ataupun yang sekarang levelnya dijadikan level mikro itu pun juga belum cukup membantu gitu. Sehingga kita harus juga mereverse bagaimana penanganan kasus COVID-19 di negara lain. Nah, terbukti pada beberapa negara yang hari ini mampu menumbuhkan ekonominya secara positif, itu kebijakannya lebih esensial lagi dibandingkan dari yang dilakukan di Indonesia begitu ya. Eko menambahkan meski dalam aturan PPKM Mikro terdapat relaksasi jam operasional mal hingga pukul 9 malam. Dari sebelumnya hingga pukul 8 malam, hal tersebut tidak akan berdampak pada percepatan pemulihan ekonomi. Lantaran daya beli masyarakat masih melemah akibat ketidakjelasan penanganan COVID-19 oleh pemerintah. Jakarta, Adi Firmansyah, Adex Channel. Pemirsa, BPJS Kesehatan surplus 18,7 triliun rupiah. Informasinya usai pariwara. Bagaimana outlook UMKM di 2020 ini, Pak Leona? Saya ingin mengajak terutama anak-anak muda, bagaimana caranya supaya nantinya ini bisa berkooperasi dengan baik. Dan ini sudah dimulai. I'm Clara Antawijaya. I'm associate producer and news presenter on Market Headlines. As Market Headlines starts at 4:30 p.m., which is in line with the closing market, therefore we summarize the market conditions only for you. And my job in here as a journalist, I give concise and accurate news for the audience. And also, being a journalist is not only a job for me, but it is also a passion. Masih bersama News Screen Evening, pemirsa. Direktur Utama Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS Kesehatan, Fahmi Idris, dalam siaran persnya mengatakan pihaknya telah berupaya memastikan kecukupan pembiayaan program JKNKIS. Hal ini dilakukan agar melalui program ini masyarakat tidak terhambat dalam mengakses layanan kesehatan. 2020, pendanaan program terhitung cukup. Bahkan arus kas atau cash flow dana jaminan sosial mulai surplus dan kondisi keuangan berangsur sehat. Kondisi keuangan DJS Kesehatan yang berangsur sehat ini ditunjukkan dengan kemampuan BPJS Kesehatan dalam membayar seluruh tagihan pelayanan kesehatan secara tepat waktu kepada seluruh fasilitas kesehatan. Fahmi kemudian memaparkan data unaudited setelah dilakukan pembayaran kepada seluruh fasilitas kesehatan. Posisi per Desember 2020, BPJS Kesehatan memiliki saldo kas dan setara kas sebesar 18,7 triliun rupiah. Ya, pemirsa, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI mengapresiasi surplus yang dicapai oleh BPJS Kesehatan sebesar 18,7 triliun rupiah. Meski demikian, YLKI menyatakan posisi finansial secara keseluruhan belum bisa dinyatakan sehat lantaran aset bersih BPJS masih minus 6,35 triliun rupiah.
Kabar baik datang dari BPJS Kesehatan yang mencatatkan arus kas atau cash flow surplus 18,7 triliun rupiah. Kabar ini menjadi angin segar setelah beberapa tahun terakhir BPJS Kesehatan selalu mengalami defisit. Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mengapresiasi hasil surplus yang dicapai BPJS Kesehatan. Namun Tulus menambahkan posisi finansial secara keseluruhan belum bisa dinyatakan sehat. Sebab posisi aset bersih masih minus 6,35 triliun rupiah, di mana sebelumnya minus 10,7 triliun rupiah. Dengan capaian yang positif tersebut, Tulus memberikan catatan agar BPJS Kesehatan harus mampu memastikan pelayanan yang handal untuk para pesertanya. Tulus menyebut, perbaikan layanan yang diberikan kepada masyarakat bisa didorong melalui digitalisasi pelayanan, sehingga sejumlah kamar atau tempat tidur di rumah sakit bisa diketahui secara transparan oleh masyarakat. Hal tersebut menurut Tulus efektif menghindari ditolaknya pasien BPJS oleh rumah sakit. Pelayanan bagaimanapun memang tidak boleh menurun sekalipun kondisinya defisit, karena itu menjadi tanggung jawab BPJS Kesehatan dan juga pemerintah, apalagi sudah surplus. Saya kemarin memberikan 3 poin rekomendasi untuk masalah pelayanan agar tidak ada orang yang ditolak di rumah sakit hanya karena alasannya rumah sakitnya penuh, kecuali kondisi yang pandemi saat ini memang luar biasa besar tanggung jawab di rumah sakit. Dan kedua, jangan sampai ada cerita pasien disuruh membayar obat karena obatnya tidak ditanggung, kecuali memang itu tidak masuk dalam daftar formularium. Tapi dari pengaduan-pengaduan yang masuk ke YLKI, banyak kasus pasien dikenakan obat tambahan padahal itu masuk dalam daftar formularium. Setidaknya ada 3 penyebab surplus arus kas BPJS Kesehatan, diantaranya kenaikan iuran pada semua kategori peserta, kepatuhan konsumen dalam pembayaran, dan upaya mewujudkan cost efektif yang dilakukan oleh manajemen BPJS Kesehatan. Dari Jakarta, Rizka Ayu, IDX Channel. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, Ombudsman RI membeberkan terkait potensi maladministrasi pada Undang-Undang Cipta Kerja jika aturan turunannya tidak segera diselesaikan. Berdasarkan pasal 185 Undang-Undang Cipta Kerja, peraturan pelaksanaan undang-undang tersebut wajib ditetapkan paling lambat 3 bulan setelah undang-undang berlaku. Setelah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo dan berlaku pada 2 November 2020 lalu, Undang-Undang Cipta Kerja serta aturan turunannya belum juga tuntas diselesaikan. Wakil Ketua Ombudsman RI, Lely Pelitasari, menyoroti hal tersebut berpotensi menimbulkan maladministrasi. Berdasarkan pasal 185 Undang-Undang Cipta Kerja, peraturan pelaksanaan undang-undang tersebut wajib ditetapkan paling lama 3 bulan setelah undang-undang berlaku. Lely membeberkan sulitnya memperbaiki layanan publik, terutama yang berkaitan dengan perbaikan sistemik. Menurutnya, Ombudsman sering dihadapkan pada kontroversi dari perbaikan layanan yang diberikan. Namun Lely memastikan Ombudsman RI tetap fokus memberikan pelayanan publik yang berkeadilan. Di mana Ombudsman mencermati bahwa kebijakan ini memiliki potensi maladministrasi apabila persoalan-persoalan pada aturan turunannya tidak segera diselesaikan. Adapun aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja terdiri atas 49 rancangan peraturan pemerintah atau RPP dan 5 rancangan peraturan presiden atau RIPRPS. 2 aturan yang sudah selesai diantaranya PP 73 dan PP 74 tahun 2020, 38 RPP dan 4 RPRPS. Dari Jakarta, Rizka Ayu, IDX Channel. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mengusulkan anggaran hingga 29,21 triliun rupiah untuk sejumlah program pemulihan ekonomi nasional di sektor koperasi UMKM di tanah air. Hal ini disebutkan lantaran sebanyak 72% pelaku usaha membutuhkan tambahan modal usaha. Dalam rapat kerja dengan Komisi 4 DPD RI secara virtual, Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki mengusulkan anggaran program pemulihan ekonomi nasional di tahun 2021 untuk koperasi dan UMKM mencapai 29,21 triliun rupiah. Hal ini berdasarkan survei dampak program bantuan produktif usaha mikro pada tahun 2020 lalu, sebanyak 72% responden masih membutuhkan tambahan modal. Berupa tambahan modal sekitar 2 hingga 5 juta dan 5 hingga 10 juta rupiah. Dari usulan anggaran sebesar 29,21 triliun rupiah ini, anggaran nantinya akan disebar untuk subsidi bunga kredit usaha rakyat sebesar 6%, terdiri dari pagu anggaran sebesar 14,84 triliun rupiah dan kebutuhan anggaran tambahan reguler ditambah penanggulangan untuk COVID sebesar 11,05 triliun rupiah.
termasuk dengan pembiayaan investasi melalui koperasi dengan usulan anggaran sebesar 1 triliun rupiah. Begitu pula dengan program KUR bunga 0% dengan usulan anggaran sebesar 2,32 triliun rupiah dan targetnya untuk 5 juta usaha mikro. 72% responden menyatakan membutuhkan tambahan modal usaha. Nah, ini saya kira penting bagi keberlanjutan UMKM di tengah pandemi COVID ini, terutama yang usaha mikro. Dari responden yang membutuhkan tambahan modal usaha, sebagian besar membutuhkan tambahan modal sebesar 2-5 juta. Berdasarkan survei, dampak program PEN terhadap UMKM menyebutkan bahwa sebanyak 99% UMKM sudah menerima bantuan. Terdiri dari 58% responden membutuhkan tambahan modal untuk mempercepat pemulihan usaha dan sebesar 49% membutuhkan tambahan modal hingga 50 juta rupiah. Dari Jakarta, Devian Mansyah, IDX Channel. Pemirsa, tetaplah bersama kami karena sesaat lagi News Screen akan segera kembali dengan informasi El Nusa siapkan capex 600 miliar rupiah. Wall Street memulai 2021 dengan aksi jual di mana salah satu indeks utamanya yakni Dow Jones melemah 1,25%. Ya, indeks harga saham gabungan naik signifikan pemirsa. Kita akan mencoba menganalisis beberapa sentimen isu. Proyeksikan bahwa perdagangan kita masih ada potensi untuk menguat. Ya. Akankah menjadi sentimen yang positif yang ikut mendorong juga? Biasanya sangat kuat gitu mempengaruhi bursa saham kita ya. Ya. Senang sekali saya David San Oval dan dapat hadir menemani Anda dalam program spesial dialog webinar on TV. Setiap minggunya kita akan membahas tema-tema yang sangat menarik. Apa kabar ibu-ibu sekalian? Alhamdulillah baik. Salah satu ambisi daripada Kementerian Koperasi dan UMKM bersama Smesco adalah koperasi keren, baru, digital gitu kan, yang kita bisa IT. Masih bersama News Screen Evening pemirsa, PT El Nusa Tbk atau emiten Elsa berencana untuk mengalokasikan belanja modal senilai 600 miliar rupiah di tahun 2021 ini, di mana capex ini lebih besar dari realisasi capex di tahun 2020 yang hanya 500 miliar rupiah. Capital expenditure atau belanja modal 600 miliar rupiah yang disiapkan PT El Nusa Tbk atau emiten berkode saham Elsa di tahun 2021 ini akan digunakan untuk investasi secara selektif yang dilakukan semua lini bisnis yang ada. Hal ini guna mendukung pertumbuhan dari hulu ke hilir bisnis Elsa. Head of Corporate Communication El Nusa, Wahyu Irfan, menjelaskan capex ini diantaranya ialah untuk investasi peralatan yang menunjang pekerjaan seperti hydraulic workover unit, coil tubing unit, hingga penambahan armada mobil tangki maupun investasi infrastruktur terminal bahan bakar minyak serta liquefied petroleum gas atau LPG. Sementara investasi lainnya ialah dalam menjaga kapasitas peralatan yang ada saat ini. Sebagai perusahaan yang bergerak di sektor jasa energi, Elsa berharap tren kenaikan harga minyak mentah terus terjadi. Peningkatan harga minyak merupakan salah satu stimulus aktivitas eksplorasi migas nasional. Berbagai sumber IDX Channel.
Selanjutnya pemirsa, PT Gajah Tunggal Tbk atau emiten GJTL berencana untuk menerbitkan surat utang atau notes dengan jumlah pokok sebesar 270 juta dolar Amerika Serikat, di mana surat utang GJTL ini akan dijamin dengan seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Gajah Tunggal. PT Gajah Tunggal Tbk atau emiten GJTL di tahun 2021 ini berencana untuk menerbitkan surat utang atau notes dengan jumlah pokok sebesar 270 juta dolar Amerika Serikat. Di mana dana hasil penerbitan surat utang baru ini setelah dikurangi biaya-biaya pembiayaan kembali atau refinancing cost akan digunakan untuk melunasi surat utang yang lama. Dalam keterbukaan informasi, manajemen GJTL menjelaskan bahwa surat utang Gajah Tunggal ini akan dijamin dengan seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Gajah Tunggal. Bunga dari surat utang ini nanti sebesar-besarnya 9% tergantung pada kondisi pasar. Lebih lanjut, alasan penerbitan surat utang ini lantaran pada tahun 2017, Gajah Tunggal menerbitkan surat utang lama yang akan jatuh tempo pada tanggal 10 Agustus 2022. Dan perseroan bermaksud untuk melakukan pembiayaan kembali atau refinancing atas surat utang lama. Bagi sumber ADX Channel. Ya pemirsa, informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di News Screen kali ini. Saksikan News Screen setiap Senin sampai Jumat pukul 14.30 waktu Indonesia Barat dan update terus informasi ekonomi dan bisnis Anda dengan menyaksikan IDX Channel, your trustworthy academic business and capital market channel. Terima kasih atas kebersamaan Anda pemirsa. Saya Clara Antawijaya, sampai jumpa.